Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, dahulu orang tua selalu mengatakan kepada anaknya, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Artinya, bercita-citalah setinggi-tingginya seperti bintang di langit yang tidak memiliki batasan. Dalam ajaran agama Islam, setiap umat Islam dianjurkan memiliki cita-cita untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Artinya, umat Islam itu harus kaya dan berkuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan manusia sebagai khalifah di bumi. Bicara mengenai cita-cita, dalam satu riwayat para sahabat menemui Rasulullah SAW memberitahu tentang adanya batu besar. Rasulullah datang membawa sebuah beliung, membaca basmalah, menghantam batu itu dan berkata, Allahu Akbar, aku diberi kunci pembuka negeri Syam. Demi Allah, aku melihat istananya yang merah. Ketika melihat percikan sinar menyala akibat pukulan keras beliung batu, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, Allahu Akbar, aku diberi negeri Persia. Demi Allah, aku melihat istananya yang putih. Allahu Akbar, aku diberi kunci negeri Yaman. Demi Allah, aku benar-benar melihat pintu-pintu Syan'a dari tempatku ini. Aku diberitahu Jibril bahwa umatku akan menguasai semuanya. Sampaikan berita ini kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kisah atau riwayat tentang batu besar itu menjadi bahan olok-olok cemoohan dari orang-orang kafir dan munafik kala itu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad hanya pandai memberi mimpi. Menurut mereka, mana mungkin Nabi Muhammad SAW bisa melihat istana Romawi, Persia, dan Yaman dari Madinah. Lebih bermimpi lagi ingin menguasai negeri itu. Namun kini semua terbukti. 14 abad yang lalu memang hal yang tidak mungkin. Negeri Persia dan Romawi runtuh dan akhirnya kedua kerajaan besar itu takluk di bawah kekuasaan Islam. Kisah atau riwayat ini juga membuktikan bahwa umat Islam harus menjadi pelopor, harus memiliki cita-cita yang tinggi, sebab Rasulullah SAW sendiri mempunyai cita-cita tinggi dan semua bukanlah mimpi. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah atau riwayat itu bahwa kaum muslimin harus memiliki keyakinan yang kuat, harus memiliki semangat juang yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa yang memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka sebagai umat Islam harus bersemangat berjuang mewujudkan cita-cita mulia. Tak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Assalamualaikum pemirsa Muslim masa kini. Tunggu deh, aku mau nanya, cita-citanya jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi perawat, atau mau jadi tinggal di kerajaan gitu pakai baju yang bagus. Tapi kan kadang-kadang kalau cita-cita itu cuma sekedar cita-cita, akhirnya nggak kecapai. Tenang, kalau misalnya nggak kecapai tapi tetap pakai kostumnya bisa kok, karena pas banget. Ini saya juga lagi ada di tempat penyewaan kostum, banyak banget aneka macam jenis pakaian, semuanya ada di sini. Nanti kita bakalan cari ya, saya juga bakalan mau nyobain nih beberapa pakaian di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, pokoknya ikutin saya selama 30 menit ini di program Muslim Masa Kini. Kita bakal ngebahas tentang pakaian apa aja, sewanya kayak gimana, dan kita ngobrol sama yang punyanya. Kenapa sih kok dia bisa nyewain pakaian-pakaian kayak gini? Ikutin saya yuk. Pemirsa, pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok umat manusia selain pangan. Tak heran jika banyak pelaku usaha yang terjun ke bisnis pakaian. Bisnis pakaian kini bukan lagi sekedar memproduksi ataupun menjual pakaian, tapi juga menyewakan pakaian. Sebut saja bisnis penyewaan kostum bertema unik. Salah satu pelaku usaha yang menekuni bisnis ini adalah Ariela Pesik, pemilik Splendor Butik Kostum. Sebuah usaha penyewaan kostum bertema unik di kawasan Gandaria, Kebayoran, Jakarta Selatan. Nama Splendor sendiri diambil Ariela karena memiliki makna meriah, festif, dan glamor. Hal ini tercermin dari kostum-kostum yang disewakan bervariasi, unik, dan menarik. Terlebih saat ini tren permintaan sewa kostum unik terus berkembang. Kostum ini tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan anak-anak, tapi juga orang dewasa. Gak heran kalau ada belasan ribu kostum menggantung di sini. Assalamualaikum. Mbak Ariel, gimana kabarnya? Baik. Ya, senang banget loh ini. Aduh,
kayak ada di dunia imajinasi gitu. Karena kan kita mau jadi apa aja bisa di sini semua terwujud ya. Tapi tadi lagi ngapain nih Mbak Ariel? Lagi beres-beres nih ceritanya. Lagi habis aku plastik-plastikin. Oh gitu. Ini diplastikin tuh lebih karena pandemi. Iya benar. Jadi nggak langsung megang ke bajunya, jadi aku lebih gampang untuk bersihinnya, jaga kebersihannya jadi lebih gampang. Oke. Nah, ini kita bakalan ngobrol yang ada di hadapan saya dulu nih. Ini tuh pakaiannya kostum karakter apa nih? Ini kalau yang part ini nih karakter-karakter kostum, ada yang pendek-pendek tapi Oke. gitu. Ini yang aku pendek. tadi udah diberesin, sekarang aku keluarin lagi biar kita lihat. Oke. Ini tebak apa? Ini Rapunzel. Oh iya ya. Rapunzel. Nih, tebak-tebakan saya jadi bingung sendiri. Tapi gini, kalau di total gitu ya, pakaian kostum yang ada di sini itu ada berapa ratus? Nyampe 1.000 sih. Kalau aku tahu banyak banget. Jadi dari baju, aksesoris, topi, sepatu gitu 8.000, 9.000 nyampe sih Mbak. Wow, oke. Dan ini juga ternyata nggak cuma dewasa kan, tapi juga ada anak-anak, betul. Oke, Iya. lebih banyak mana? Lebih banyak yang dewasa atau lebih banyak yang anak-anak? Kita lebih fokus ke dewasa sebetulnya, Oh, gitu. tapi karena demand-nya anak-anak juga banyak, mereka ternyata lebih sibuk daripada orang dewasa kan, acara sekolah, Iya, betul. ini gitu. Jadi kita udah mulai dengan anak-anak. Oke. Nah, ukuran kan kalau orang dewasa itu ukurannya beda-beda nih. Ini ukurannya juga beda-beda nggak sih? Betul. Jadi sebenarnya kalau kostum itu aku harus bikin supaya bisa dipakai sama banyak size Nah, itu tubuh dia. gitu. Jadi kayak misalnya si Rapunzel kita keluarin lagi. Nah ini tuh belakangnya selalu bisa di-adjust gitu. Jadi kayak ikat sepatu dia bisa S kalau ini sih S sampai M. Cuman jadi bisa dikencengin, nyesuaiin sama bentuk tubuh gitu. Oke. Iya. Paling besar ukurannya berapa? Sampai XXL bisa. Wow. Pemirsa, biasanya pelanggan yang menyewa kostum di sini memakai karakter berdasarkan idolanya. Bisa jadi tokoh kartun, tokoh fiksi, artis, ataupun orang terkenal lainnya. Tinggal dipilih, semuanya ada. Bicara soal idola merupakan hal yang tidak asing kita dengar. Dari mulai anak-anak hingga dewasa pasti memiliki idola. Biasanya yang dijadikan idola adalah artis, olahragawan, politisi, dan figur publik. Bahkan ada beberapa orang yang saking mengidolakan seseorang lalu mengikuti gayanya. Memiliki idola sebenarnya sah-sah saja, asalkan masih dalam batas sewajarnya dalam mengagumi seseorang. Dan bagi umat muslim, kita memiliki tokoh yang layak diidolakan dan telah menjadi suri tauladan jutaan umat manusia di bumi. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Secara fisik, Rasulullah digambarkan dengan profil yang ideal. Secara kepribadian, Rasulullah disenangi semua orang dan semua kelompok. Bahkan, Nabi digelari Al-Amin karena beliau orang yang benar-benar jujur dan amanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Michael Hart, seorang ahli sejarah sekaligus guru besar astronomi dan fisika serta penulis buku di Amerika Serikat, bahkan menempatkan Nabi Muhammad di peringkat pertama dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Michael menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama karena Rasulullah dianggap sukses luar biasa jika ditilik dari sudut agama maupun duniawi. Jika dibandingkan dengan 99 orang lainnya dalam buku tersebut, Nabi Muhammad SAW tidaklah seberuntung tokoh lainnya yang dilahirkan di pusat peradaban maju. Nabi terlahir di bagian selatan Jazirah Arab yang merupakan tempat paling terbelakang di muka bumi. Sejak dari kandungan sudah menjadi yatim karena ayahnya Abdullah meninggal. Lalu ketika berumur 6 tahun, ibunda tercinta Siti Aminah juga menyusul. Akhirnya Nabi diasuh oleh paman-pamannya. Walau diasuh oleh pamannya, Nabi tidak diperlakukan seperti anak emas. Pamannya baik Abu Tholib, Abu Lahab, Abu Abbas, Hamzah, dan yang lainnya mengasuh Nabi dengan sistem undian. Artinya, Nabi diasuh secara bergantian selama periode tertentu. Setelah itu, Nabi menjadi penggembala kambing pada masa kecilnya. Rasulullah digembleng untuk menggembala kambing agar belajar sabar, disiplin, dan bertanggung jawab. Beranjak dewasa, Nabi ikut pamannya untuk berdagang. Pada musim dingin, Nabi ikut orang-orang Quraisy berdagang ke Yaman. Sedangkan pada musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi seorang wanita kaya di Jazirah Arab, yakni Siti Khadijah binti Khuwailid.
Khadijah terkesima melihat perniagaan yang Rasul lakukan karena jujur dan selalu menguntungkan. Rasulullah pun selalu memberitahu detail barang yang bagus dan tidak bagus sehingga tidak merugikan pelanggan. Melihat hal itu, Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad dan melamarnya. Nabi Muhammad benar-benar sosok pria yang mengagumkan dan sosok yang penuh tanggung jawab. Hingga akhirnya pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Beliau berdakwah menyebarkan Islam. Nabi Muhammad SAW yang berasal dari keluarga yang sederhana yang terlahir yatim piatu, menjelma menjadi sosok pemimpin agama dan pemimpin dunia, yang ajarannya terus dijadikan pegangan hingga saat ini. Bahkan setelah kematiannya, seruannya untuk menyebarkan Islam juga masih dilakukan oleh para penerus Islam lainnya, baik itu Khulafaur Rasyidin dan masa-masa Khalifah Islamiyah. Bahkan seruannya pernah menginspirasi pemimpin muda bernama Muhammad Al-Fatih yang diangkat menjadi sultan pada usia 12 tahun dan menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Seketika itu ia menjadi pemimpin yang fenomenal dari kerajaan Ottoman dan mengguncang Eropa di era Romawi. Jadi inilah buah ketika kita mengidolakan sosok yang tepat yang dapat menginspirasi kita. Contohnya Muhammad Al-Fatih yang mengidolakan Rasulullah SAW dan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Udah area ini apa area negara-negara nih. Negara-negara. Jadi ini berbagai negara, baju-baju khas di berbagai negara adanya di sini. Ada negara mana aja nih? Kita keliling dunia ya. Karena nggak boleh pergi-pergi kan Iya, sekarang. bener-bener. Jadi pakai Jadi kostumnya pakai dulu. bajunya aja. Pakai bajunya dulu. Ini Ini ada ada negara mana Jepang. aja? Ini kayak kimono Kimono. Jepang. Tuh gimana Jepang. Ada lagi Korea. siapa yang suka nonton? Aduh, ini Siapa kita yang suka banget nonton? pasti kita. Ini Korea juga. Ada lagi ini Cina juga. Ini. Tuh. Oke. Nah, Jadi ini mau apapun ada. Ada, Mau ya. apapun ada. ini hampir semua. Nah, ini kan kalau penentuan desain tiap negara itu gimana biasanya? Kan ini semua desain sendiri kan? Desain sendiri, iya. Jadi ya kita ngikutin pakem-pakemnya sih Oke, memang gitu oke. ya. Jadi ada yang kayak kalau Korea kan ya bentuknya udah kayak gini gitu kan. Jadi paling kita eksperimen di kainnya, di jahitannya, ada aplikasi-aplikasinya gini harus update juga gitu. Jadi nggak cuma asal tempel, tapi harus ngikutin pakemnya negara yang bersangkutan gitu. Biasanya kalau untuk bikin satu gaun kayak gini nih, kayak bikin kimono, ini butuh berapa lama? Dari mulai Macam-macam desain? sih, dari bisa kalau misalnya mau pas kilat 3 hari bisa, tapi kalau pas lagi padat banget seminggu gitu juga nyampe sih Mbak. Tergantung modelnya sama kainnya kan kadang-kadang susah nih kita nyari yang motifnya Jepang banget nih gitu ya. Jadi itu juga menentukan gitu untuk survei kainnya. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gini itu tuh kita sebenarnya bisa request misalnya kayak Iya, saya bisa. butuh, oh bisa ya? Bisa, karena aku bikin sendiri, produksinya sendiri gitu. Jadi ada beberapa customer yang mungkin punya pengen dibikinin baju tertentu yang kebetulan aku belum punya. Nah itu bisa untuk kita bikinin. Jadi kayak bikin baru untuk disewa baru gitu. Atau misalnya mau dibeli juga bisa. Oh bisa. Gitu. Wah seru dong ya gitu kan. Tapi kadang-kadang iya kan memang ada beberapa orang yang memang pengennya udah deh eksklusif gitu udah daripada Nggak ini. mau baju yang udah pernah dipakai orang gitu ya. Bisa. Oke baiklah. Nah kalau ini kan kita udah lihat beberapa negara. Nanti di segmen berikutnya aku boleh nggak sih cobain baju salah satu baju dipilihin aja gitu? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Oke, ya udah nanti kita bakal ngobrol di segmen berikutnya tapi udah pakai baju kostum gitu. Entah kostum apa pokoknya untuk itu jangan kemana-mana tetap di Muslimah Sakini.